Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Semoga senantiasa baik selalu, semoga senantiasa bahagia selalu. Ada yang sedang bersedih? Tidak ada ya? Oke. Kenapa? Sedih? Kenapa? Oh, kok bisa ya? Loh. Nah, anak-anak ada yang tidak masuk? Ada yang dispen. Berarti yang dispen siapa aja tadi? Mas Mirza, kemudian Vincent, Zulfa, terus Zita, Fitri, Zahra. Oke, sebelum kita lanjut, kita baiknya ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa kira-kira? Apa itu? Up and down. Jadi kalian berpasang-pasangan sama teman kalian, tangan kalian nanti disilang secara acak, silang acak atas bawah maksudnya sama teman kalian. Gitu ya. Oke, ketika ice breaking silakan kalian berdiri. Ya, berdiri. Sudah siap? Kita cek ombak dulu. Up, down, down, down. Up, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, ya, up, down. Oke, konsentrasi, down, down, up, 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 down, down, up, 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 down. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nanti kita akan melakukan sosiodrama. Oke, sosiodrama itu nanti kita bermain peran dengan tema mengelola emosi dalam bersosial media. Tujuannya untuk apa? Agar kita bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti itu ya. Nah, kegiatan kali ini akan dilakukan dalam waktu 1 jam pembelajaran atau 45 menit. Bisa dipahami? Sudah siapkah? Siap ya? Ready? Are you ready? Oke. Siapkan handphone kalian. Mari kita cek dulu ada apakah di balik barcode ini. Oke. Emosi itu apa sih? Ungkapan perasaan seseorang, panas hati. Apa ya? Jiwa dari seseorang. Ungkapan perasaan diri, apalagi? Perasaan dalam diri sudah semua? Sudah mengisi semua? Oke, jadi menurut kalian emosi itu apa? Perasaan, entah itu perasaan marah, ataupun sedih, atau bahagia, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa tuh? Apa langkah pertama yang kamu lakukan ketika merasa emosi setelah berinteraksi di sosial media? Apa? Ayo, kita lihat jawaban dari teman-teman kalian. Istirahat. Sedih, capek, mayah-mayah, nongkrong. Oke, boleh. Istirahat. Nggak buka sosmed. Buang HP. Waduh, siapa ini yang buang HP? Ganti HP. Capek. Menenangkan emosi. Scroll TikTok. Sudah? Oke, 1 kali lagi. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri setelah melihat postingan yang membuatmu cemas? Apa? Kalian melakukan apa nih ketika melihat suatu postingan yang bikin kalian merasa cemas?
Cerita ke ayang. Lah yang nggak punya ayang gimana nih? Makan, nangis, keluar dari aplikasi CO Shopee. Apalagi? Nongkrong. Cerita ke mbah. Main BL, waduh. Curhat ke pacar. Nyanyi, tidur. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan melakukan sosiodrama. Apa itu sosiodrama? Sosiodrama itu bermain, nanti kalian menunjukkan peran kalian di depan sini. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Membagi peran. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, serta kelompok 4. Jadi akan menjadi 4 kelompok. Seperti itu ya. Kelompok 1 mana angkat tangan? Oke, kelompok 2 mana angkat tangan? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah semua? Sudah mempunyai kelompok semua? Nah, jadi skenario-nya seperti ini. Nanti kelompok pertama itu tentang menerima komentar negatif. Seperti itu ya. Kelompok kedua tentang membandingkan diri dengan orang lain. Bisa dipahami? Jadi silakan Ibu kasih waktu buat kalian untuk berdiskusi. Kelompok 1 tentang komentar negatif, silakan kalian tentukan perannya. Siapa yang menerima komentar negatif, siapa yang memberikan dukungan. Kemudian yang B juga menentukan perannya. Siapa nanti yang merasa dibandingkan, siapa nanti yang berperan sebagai temannya. Seperti itu ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan. Tentang apa? Komentar negatif? Sudah? Oke. Siapa nih yang merasa dikomentari negatif? Oke, namanya siapa? Adel. Bagus. Sudah ya? Siap? Oke, siapa yang berperan? Siapa saja? Oh, ini bertiga pembuli. Dibully. Dibully. Itu yang di tengah yang dibully, itu yang dua temennya. Oke, ini jiwa-jiwa pembuli kah? Of course. Kalian bertiga apa? Memberi nasihat? Atau apa? Netral. Oke, boleh. Free. Yang kayak kemarin itu nggak sih? Oke, boleh. Sudah siap semua ya berarti? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Sudah siap? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kita kasih waktu 3 menit untuk teman kalian tampil. Bisa dimulai. Pada suatu hari, Adel memposting fotonya di media sosial. Melvina dan Talita melihat postingan tersebut dan memberikan komentar negatif yang isinya menjelek-jelekan Adel. Ini kan Adel. Yang belakang agak maju. Iya, lihat deh. Tak menaksa kok. Ini panas gak sih buat dia? Iya. Keesokan harinya, Melvina dan Talita berpapasan dengan Adel. Lalu Talita dan Melvina membicarakan dan menghampiri Adel. Orang yang Iya, lihat deh. Bukannya kamu ya yang ini ya, ini media sosial ya? Iya. Ini kamu. Oh, pantesan. Adel yang mendengar itu merasa sakit hati dan kemudian ia menangis. Sekar dan Sinta menghampiri Adel dan menenangkan sekaligus memanasi Adel. Kamu ngapa? Jangan nangis. Salah siapa kamu posting video foto kayak gitu?
Alay banget. Kamu kelihatan pendek loh. Oke, lanjut. Adil yang tidak berhenti menangis dihampiri dengan Vio dan Salana yang mencoba untuk menenangkan Adil. Bisa langsung sukses ya, Del. Tahun kemudian, Adil meraih kesuksesannya, lalu mempostingnya di media sosial. Kemudian para pembulinya merasa bersalah. Iya deh. Ini bukannya yang dulu si Culun itu gak sih? Iya kan? Lihat aja deh. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Bisa dimulai? Kita lihat ya. Oke, silakan dimulai. Di suatu hari, Marshall dan Keanu membuka usaha kecil-kecilan yang usaha tersebut es teh jumbo. Mereka memposting usaha mereka di media sosial mereka. Namun teman-teman mereka merasa iri dengan usaha mereka. Akhirnya Arya, Fikri, dan Mirza memberikan komentar negatif. Selanjutnya teman dekat Marshall dan Keanu yang melihat komentar negatif Arya, Fikri, dan Mirza segera menghampirinya dan memberikan dukungan kepada Marshall dan Keanu. Lima tahun kemudian, usaha Keanu dan Marshall akhirnya sukses dan bisa membuka cabang di mana-mana. Arya, Fikri, dan Mirza melihat usaha mereka yang sukses. Mereka menyesalinya telah membuli, mengkasih komentar negatif kepada usaha mereka. Sudah. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Sudah siap? Bisa dimulai? 1, 2, 3, let's go. Pada suatu hari, lingkungan sekolah memposting tentang liburan di luar negeri. Dan anak beasiswa dari kelas 11 IPA 2 melihatnya lalu merasa rendah diri, kemudian mulai membanding-bandingkan dirinya dengan geng populer sekolah itu. Saat istirahat berlangsung,
Game populer itu tak sengaja menyinggung anak beasiswa yang bersama dua temannya. Ini apa sih? Nyenggol-nyenggol. Punya mata nggak? Nanya tahu apa? Kemudian datanglah dua orang lainnya yang memberi nasihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh game populer itu tidak baik. Kamu jangan jadi ya, kamu abaikan aja mereka karena semua orang sama di mata Tuhan. Semua orang sama di mata Tuhan. Gue sama teman-teman gue ini spesial. Luar biasa. Anak spesial maksud kamu? Kamu yang tenang ya, gak usah peduliin mereka. Gue sama dia ini gak level. Lo tahu? Enak-enaknya ada. Kamu tuh jangan kayak gitu, jangan mentang-mentang Gak lo boleh punya kayak gitu. duit tuh jadi merasa kasar tinggi daripada Oh semua iya orang dong. ya. Dia ini ada duit, ada kuasa bro. Gimana? Duit itu segalanya bro. Salah apa ya? Sok-sokan nyenggol. Bisa nggak kayak gue? Gak usah digulin kata-kata gitu. Itu personal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Mari kita bahas bersama-sama tentang apa yang sudah teman-teman kalian tampilkan di depan. Pada intinya, kita itu harus apa? Bijak dalam bermedia sosial. Agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Pentingnya kita untuk mengontrol emosi kita agar tidak terjadi perdebatan, agar tidak terjadi cekcok, entah itu sesama teman atau bahkan sama saudaranya sendiri. Kan kadang ada toh itu yang sama saudaranya, aku sakit hati sama kamu, gara-gara kamu kemarin komentar storyku, aku jadi nggak mau lagi berteman sama kamu. Kita sering menjumpai hal-hal seperti itu kan? Oke. Nah, selanjutnya mari kita akan membahas bersama-sama. Tadi ada yang udah tahu apa itu emosi? Nah, emosi itu adalah respon psikologis yang kompleks yang melibatkan pengalaman subjektif. Pada intinya, emosi itu respon kalian terhadap sesuatu. Entah itu berupa perasaan senang, marah, kecewa, atau bahkan bersedih. Kayak tadi yang sudah dimainkan, menerima komentar negatif. Kan kalian kadang-kadang, aku sedih banget dikomentarin kayak gini. Seperti itu kan? Oke, lanjut. Nah, kenapa mengelola emosi dalam bersosial media itu penting? Mas, bisa dibacakan? Yang pertama apa? Kenapa mengelola emosi? Mencegah konflik. Emosi yang tidak terkendali dapat memicu perdebatan yang tidak sehat, bahkan hingga ujaran kebencian. Dengan Mengelola emosi, kita dapat berkomunikasi dengan lebih santun dan menghormati pendapat orang lain. nah, jadi kenapa kita dalam bermedia sosial itu pentingnya untuk mengelola emosi kita? Yang pertama agar mencegah konflik ya kayak tadi, mencegah perdebatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada membangun relasi positif. Karena di media sosial kan nggak hanya dapat negatifnya saja, tapi kita juga dapat hal-hal positif yang bisa kita dapat. Misalkan nih ada yang jualan melalui sosial media, ada yang itu jadi seleb, gitu kan bisa untuk mencari uang. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Kemudian yang ketiga ada menjadi contoh yang baik. Cara kita berinteraksi di media sosial itu dapat menjadi contoh baik bagi orang lain, terutama generasi muda seperti kita ini. Kemudian lanjut, bagaimana sih cara kita berperilaku bijak dalam bersosial media? Yang pertama ada pikirkan sebelum memposting. Jadi ketika kalian ingin memposting sesuatu, kalian harus berpikir dulu. Kira-kira kalau aku memposting ini ada yang kesindir nggak ya? Aku menyakiti orang lain nggak ya? Nah, jadi kalian harus berpikir terlebih dahulu. Kemudian batasi waktu penggunaan.
Nah, maksudnya tidak 24 jam kalian pegang HP terus scroll TikTok, terus ada waktunya kalian untuk sholat, untuk makan, dan untuk berinteraksi dengan keluarga juga. Kemudian yang ketiga, hindari perbandingan sosial. Kayak tadi yang sudah dimainkan di sini kan, membandingkan orang dengan orang lain, kayak misalkan pencapaian orang lainnya sudah seperti ini, itu tidak boleh untuk diri kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian ada berinteraksi dengan positif. Dan yang kelima ada kelola emosi. Jika merasa marah atau kecewa, hindari memposting. Ketika kalian dalam keadaan marah nih, jengkel dengan teman kalian, itu lebih baik kalian nggak usah memposting sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menjaga privasi. Tidak melulu semata-mata kalian mempunyai media sosial terus apa-apa diposting. Tidak seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir itu laporkan konten negatif. Jika misalkan ada teman-teman kalian yang mengunggah konten-konten negatif yang tidak patut untuk dilihat, silahkan untuk dilaporkan. Nah, kemudian situasi di media sosial yang dapat memicu emosi negatif. Yang pertama tadi ada perbandingan sosial, kemudian kehilangan interaksi sosial, kritik dan penilaian publik, dan cyberbullying, serta FOMO. Di sini ada yang sering FOMO? Siapa? Ayo, FOMO kayak duh, teman-temanku udah kayak gini, aku belum nih, aku mau FOMO gitu. Tidak boleh ya. Kemudian apa sih dampak emosi yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media seperti tadi? Yang pertama itu ada dampak negatif. Yang pertama ada depresi dan kecemasan. Misalkan kalian stres, dikomentari oleh orang lain, kalian merasa cemas, merasa depresi, mengurung diri di kamar, dan kemudian ada rasa iri. Ketika kalian tadi dibanding-bandingkan, kan kadang kalian iri toh. Tidak seharusnya saya dibanding-bandingkan. Kemudian kalian merasa stres dan juga ada marah, takut, serta cemas. Kemudian yang kedua ada dampak positif. Di media sosial itu tidak hanya negatifnya aja yang dapat kita ambil, akan tetapi juga positifnya. Yang pertama ada apa dampak positifnya? Koneksi sosial. Jadi kalian bisa berkenalan dengan orang, entah itu mau buat bisnis, jadi relasi kalian banyak, oke? Kemudian yang kedua ada ekspresi diri. Kalian bentuk mengekspresikan diri kalian, misalkan sedang bahagia atau sedang piknik gitu. Kemudian yang ketiga ada dukungan emosional, yang keempat ada akses informasi positif. Misalnya kita nih mengetahui, oh nanti malam ada pertandingan bola nih, yuk kita nonton. Nah, di media sosial kan kita bisa mengambil dampak positifnya seperti itu. Nah, secara keseluruhan dampak emosi dari pengguna media sosial itu sangat bergantung pada diri kita sendiri. Kita itu mau memanfaatkan media sosial ini dengan baik atau dengan buruk itu tergantung dengan diri kita. Kemudian strategi efektif untuk mengelola emosi negatif yang muncul saat bersosial media. Yang pertama ada positif reapresial, mengambil makna positif dari situasi yang dihadapi. Jadi individu itu mengambil sisi baiknya, mengambil hal-hal positifnya, dan membuang hal-hal buruknya. Kemudian yang kedua ada refocus on planning, memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Jadi tidak seenak-enaknya aku bermedia sosial nih, terserah aku deh, aku mau upload apa itu terserah aku. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga ada acceptance, menerima kenyataan dari situasi yang terjadi tanpa berusaha mengubahnya, yang dapat membantu individu itu merasa lebih tenang dan dapat mengurangi stres individu tersebut. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kesimpulannya apa yang bisa diambil? Kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi? Bijaklah bermedia sosial. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Mengelola emosi dengan cara apa? Tidak membandingkan, tidak membuli, berpikir sebelum memposting, seperti itu ya. Ada lagi membatasi penggunaan media sosial, seperti itu. Oke, kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Silahkan kalian scan, ada apakah di balik barcode ini? Ada lembar kerja yang bisa kalian isi dan kerjakan. Sudah bisa diakses semua? Sudah semua? Siapa yang belum angkat tangan? Oke. Sudah ya?
Yang sudah silakan scan selanjutnya. Evaluasi hasil. Oke, sudah ya. Nah, jadi apabila nanti kalian ada yang kurang dipahami atau butuh bimbingan yang lebih, kita bisa melakukan bimbingan kelompok pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Sudah semua kan? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, karena kalau di sana dia sudah berbahagia dengan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow.